saya minta tolong teman-teman video ini di-share, disampaikan kepada pihak IMAD. Begini saja, pada tanggal 7 September, antum semua, wahai Kiai IMAD dan para pendukungnya yang diundang oleh Robitoh Alawiyah, Anda datang ke Robitoh Alawiyah untuk menerima undangan tersebut. Masalah undangan Anda yang di Wali Songo, sebagian kita juga akan datang. Gimana kalau seperti itu? Adil kan? Yang penting Anda tampilkan bahwa keselamatan kita juga terjaga oleh pihak Anda. Anda datang pada tanggal 7 September bersama orang-orang yang Anda yakini bisa mempertahankan tesis Anda di Robitoh Alawiyah di tanggal 7 September. Tanggal 10 September, sebagian kita juga akan datang. Anda kan mengatakan 20 orang bariskan di depan saya. Saya sendiri untuk ilmu nasab dan sejarah. Oke. Tanggal 10 September kita akan hadir, tapi tanggal 7 September Anda datang di acara Robitoh. Adil kan? Sudah, tidak usah banyak bicara. Kamu datang, kita datang. Sekian. Nah, ini sampai ke UIN Wali Songo dikejar ya oleh Gus Sofi. Pak Imaduddin sekarang mau lari kemana lagi? Kemarin diundang oleh Robitoh, alasannya tempatnya tidak netral. Kita ketemu saja di UIN Wali Songo katanya. Ini oleh Gus Sofi dikejar sampai ke UIN Wali Songo. Sekarang mau kabur kemana lagi? Itu sudah buntu ya. Tinggal Pak Imad menyanggupi saja. Siap apa tidak hadir di 7 September. Terus lanjut ke 10 September. Ya Pak Imad. Ini kan adil. Jadi permintaan Gus Sofi, maka Pak Imad siap hadir di 7 September. Gus Sofi siap hadir di 10 September di UIN Wali Songo. Begitu Pak Imad. Ini kan sudah adil. Masalah keamanan untuk 7 Septembernya disiapkan keamanan seaman-amannya, bertanggung jawab atas keamanannya. Ya, itu sudah jelas. Nanti di 10 September juga siapkan keamanannya ya Pak Imad. Seperti itu Pak Imad. Jadi ini sudah adil ya. Tinggal mencari ngelesnya lagi. Atau kalau takut ya bilang takut saja Pak Imad ya. Gentleman lah. Itu sama Tengku Kori disuruh kalau takut ya takut saja. Ini videonya saya sertakan saja biar tidak dikatakan fitnah. Saya diskusi sama Tengku Kori kemarin. Ya kita nggak paham sesepuh di mana. Emang wali sesepuh kadang-kadang bingung kita. Terus yang kedua, kalau dibilang tidak netral, apanya yang nggak netral tempat? Tempat mau di mana juga kalau bicara tidak netral, tidak netral. Kayak di Banten kemarin, kalau orang yang menanggapi nggak netral ya banyak bilang nggak netral. Tapi bukan di Robitoh. Kalau tempat di UIN pun kalau di analisa nggak netral, nanti kan Robitoh bisa juga bilang, oh di UIN itu udah dikuasai pendukung Kiai Imad, ya nggak netral juga. Jadi kan, ya nggak, udah mendengarnya nggak usah diskusi, berantem aja. Kalau begitu mah, iya. Karena ini kan bicaranya mau ngajak diskusi, bukan mau ngajak apa-apa netral. Udahlah, sangka aja kalau memang berani diskusi Kiai Imad, gitu loh. Nggak usah banyak framing kemana-mana, gitu loh. Ya udah yuk kita tantang Kiai Imad, katanya. Ya udah yuk, gitu aja udah. Kapan? Tanggal 9 gue siap. Gitu. Kalau cuman alasan tempat kan netral belum logis bagi saya. Dalam diskusi besok kan nggak tahu apa hasil sebetulnya, ya kan? Pada intinya ketika sudah ada undangan, ya kita kalau mau meluruskan undangan, bikinlah statement. Kalau undangan tersebut saya tidak menolak, saya menerima undangan itu untuk diskusi di Robitoh. Tetapi Robitoh terlalu terburu-buru dalam menyikapi undangan, tidak konfirmasi terlebih dahulu untuk diskusi yang lebih baik gitu. Harusnya seperti itu jawabannya. Saya yakin sebenarnya Kiai Iman ingin menjawab seperti itu gitu lah. Tenang aja, gue paham. Membuat tesis, kalau diajak diskusi saya tetap harus buat satu makalah kembali, nggak mesti harus saya pakai tesis itu. Hujah-hujah yang ada di tesis itu saya tarik lagi, saya buka satu lembaran lagi untuk khusus pembahasan diskusi, beda bang, gitu loh. Jadi karya tesis itu secara ringkas hujahnya. Jadi ketika kita mendalili dalam diskusi beda dengan hasil karya tulis gitu loh. Harus bijak dong. Iya ya, kan pendamping yang diundang ya, pendamping yang diundang itu kan orang-orang yang sudah biasa membahas masalah nasab ini, sehingga waktu setengah bulan ini ya memang waktu yang banyak lah
Ini sudah 2 tahun dibahas, masa setengah bulan masih kurang? Ya, ini yang diundang semua orang-orang yang memang sering berbicara masalah batal nasabnya Sadeh Ba'alawi. Sehingga setengah bulan ini sudah cukup. Kalau Robitoh Alawiyah menempatkan waktu 1 bulan, ini terlalu meremehkan Ki Imaduddin dan teman-temannya. Nanti dikira Ki Imaduddin masih belum matang persiapannya, padahal dia sendiri sudah membatalkan selama 2 tahun. Ya, ini terlalu merendahkan nanti. Makanya Robitoh ini tidak mau merendahkan Ki Imaduddin di KK seperti itu, sehingga jangka waktu. Nah, ini video Tengku Kori. Ya. Jadi oleh Tengku Kori ini ya Pak Imad, tempat itu tidak bisa dijadikan alasan. Seperti itu. Di diskusi tersebut, di ngobrol santai sama Tengku Kori itu, saya tidak sepaham dengan Tengku masalah mungkin kalau waktu seharusnya pantas. Ya memang waktu butuh dipersiapkan. Tapi kalau waktu setengah bulan yang katanya dadaan untuk Pak Imaduddin ini, saya mendukung Pak Imad. Kata Tengku, ini masih terlalu mendadak. Ini kan yang jelas masih butuh persiapan, kata Tengku. Maka saya dukung Pak Imad. Tidak, Pak Imad itu sudah 2 tahun membatalkan nasab Sadeh Ba'alawi dengan hakul yakin, seyakin-yakinnya. Berarti ilmu nasab sudah memang ada di dalam kepala ya. Itu namanya hakul yakin, seyakin-yakinnya. Sehingga 2 tahun tanpa ragu Pak Imaduddin ini menjelajahi setiap penjuru, bahkan masuk ke pelosok-pelosok desa untuk menyampaikan batalnya nasab Sadeh Ba'alawi. Dan itu pun kata Pak Imad bidalil, bukan omdo saja. Berarti ini kalau diberi waktu lebih dari 15 menit, berarti Robitoh itu terlalu menghina terhadap Pak Imaduddin. Ini Pak Imad pembelaan saya terhadap Tengku Kori. Jadi saya bela antum ya. Waktu 15 hari itu sebenarnya sudah pas, sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Kalau lebih dari 15 hari itu penghinaan bagi Pak Imaduddin yang katanya peneliti. Sudah lebih 2 tahun ya. Masa masih butuh persiapan? Ketika orang berkata nasab Sadeh Ba'alawi batal sebatal-batalnya, hakul yakin, seyakin-yakinnya ya, maka kapanpun, dimanapun tempatnya akan siap mempertanggungjawabkan. Harusnya seperti itu. Maka Pak Imad, kalau masalah diskusi ya, kalau Pak Imad tidak bisa, maka belajar pada Tengku Kori. Karena Tengku Kori lebih gentleman daripada Pak Imad ya. Tengku itu lebih gentleman daripada Pak Imad. Kalau Pak Imad mungkin hanya bisa berkuar-kuar di depan para pendukungnya atau di depan kamera saja ya. Tapi tidak pernah berani berkata di depan orang yang kontra terhadap Pak Imaduddin. Kalau Tengku Kori Pak Imad ini sudah setiap malam, bahkan ya di room-room TikTok dia sudah biasa diskusi. Jadi ketimbang Pak Imad itu masih jauh tertinggal oleh Tengku Kori ketimbang Pak Imad yang katanya peneliti seperti itu kalau masalah diskusi. Sehingga silahkan Pak Imad ajak itu Tengku Kori, karena Tengku Kori itu kalau masalah diskusi kapanpun tidak akan pernah menghindar ya. Nah, seperti itu. Itu videonya Tengku sudah ada. Tempat tidak bisa dijadikan alasan. Kalau diukur tidak netral, maka di setiap tempat tidak akan netral, kata Tengku. Ini masuk akal ya. Kita lari ke Wali Songo nanti, ke UIN Wali Songo. Oleh pihak Robito dianggap juga tidak netral nanti. Berarti semua tempat ujung-ujungnya tidak ada yang netral. Maka dari itu yang penting keamanan sudah ada. Kan seperti itu. Maka itu sudah netral tempatnya. Tidak akan ada persekusi dan intimidasi di dalamnya. Itu yang dikhawatirkan oleh Pak Imaduddin. Sebenarnya bukan khawatir masalah itu Pak Imaduddin, akan tetapi khawatir tumbang dan dipermalukan
di forum diskusi ilmiah tersebut. Masa seorang peneliti harus keok nanti? Iya Pak Imad, sudah. Ini oleh Gus Sofi ya. Silahkan tanggapi ini Pak Imad. Ngelesnya seperti apa? Kaburnya mau kabur kemana lagi? Sekarang antum. Ya, kalau Gus Sofi nanti capek, biar saya yang ngejar antum. Bagaimana pendukungnya? Mari kita dukung Pak Imaduddin agar maju di 7 September ya. Dan kita suarakan nanti Gus Sofi maju di 10 September. Ya, yang jelas kalau Gus Sofi itu bukan pecundang ya. Bukan pecundang. Tidak ada yang namanya Gus atau Kiai itu menjadi pecundang di dalam masalah diskusi ilmiah saudara ya. Jadi silahkan dukung Pak Imaduddin. Mari maju Pak Imad. Maju tanggal 7-8 September. Nah, kita buktikan, kita lawan mereka bahwa mereka memang hakul yakin, seyakin-yakinnya nasabnya tidak bersambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.